Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wirayuda dengan NIM 081811333301. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan total curah hujan bulanan. Pendahuluan. Pada bahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan yang digunakan dalam pemodelan total curah hujan bulanan kali ini. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan yaitu tentang temperatur dan kelembapan udara. Jadi dua ini akan digunakan sebagai data dalam menentukan pemodelan total curah hujan bulanan. Yang kedua, data diambil melalui stasiun klimatologi Malang yang diperoleh dari data online BMKG. Yang ketiga, data diperoleh dari data yang digunakan adalah bulan Januari dari tahun 2001 sampai dengan 2021. Nah, ini merupakan batasan-batasan yang digunakan pada pemodelan kali ini. Dasar teori. Untuk yang pertama, curah hujan. Curah hujan adalah butir-butir air atau kristal es yang jatuh atau keluar dari awan atau kelompok awan. Nah, jika curahan atau butir-butir tersebut mencapai permukaan bumi, maka hal tersebut dinamakan sebagai hujan. Ini jika dia air-airnya mencapai permukaan bumi. Namun jika dia setelah keluar dari awan tetapi tidak sampai ke permukaan bumi, maka disebut dengan virga. Nah, ini untuk variabel pertama, yaitu temperatur udara. Temperatur udara adalah keadaan derajat panas atau dinginnya suatu udara. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara pada suatu daerah adalah yang pertama yaitu lama penyinaran matahari, sudut pandang sinar matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, jumlah awan, dan letak lintang. Nah, beberapa tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur pada suatu daerah tertentu. Seperti itu. Jadi, untuk temperatur udaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Untuk variabel yang kedua, yaitu kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Jadi, besarnya itu tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer karena adanya penguapan dari air yang ada di lautan, danau, sungai, sampai atau maupun dari air tanah. Nah, dari tempat-tempat tersebut, maka air akan menguap dan nantinya masuk ke dalam atmosfer. Nah, banyaknya hal tersebut dinamakan kelembapan udara. Nah, data yang digunakan untuk pemodelan kali ini ada data curah hujan, tentunya data temperatur udara, dan data kelembapan udara. Dari ketiga data ini, kita akan olah untuk menentukan pemodelan atau perumusan tentang total curah hujan bulanan. Variabel. Nah, di sini variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas adalah variabel yang nantinya dapat kita ubah-ubah dalam menentukan suatu variabel terikat tertentu. Nah, ini ada hubungannya, di mana variabel terikat nanti akan dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu variabel bebasnya di sini adalah dua, yaitu temperatur udara dan kelembapan udara. Sedangkan variabel terikatnya adalah total curah hujan, di mana nanti jika seperti ini, maka total curah hujan akan ditentukan dari temperatur udara dan kelembapan udara. Nah, ini untuk data yang didapat dari data online bpmkg.go.id, di mana di sini adalah hanya sampel ya dari sekian banyak data, di mana di sini saya tampilkan untuk pada tahun 2020. Di sini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, di mana di sini untuk 1 bulan penuh
kita akan gunakan data-datanya, di mana untuk data-datanya adalah nilai temperatur rata-rata, ini merupakan kelembapan udara rata-rata, dan ini merupakan curah hujan. Nah, untuk ketiga data ini yang nantinya akan kita gunakan sesuai dengan data-data tadi, mana ini untuk 1 bulan penuh, seperti itu. Nah, tadi merupakan hanya sampel untuk ditampilkan dalam data sebulan. Nah, ini kemudian sudah diproses untuk mendapatkan nilai temperatur rata-rata, kelembapan udara rata-rata per bulannya. Jadi, misal untuk tahun 2001, temperatur rata-rata pada bulan Januari tahun 2001 adalah sekian. Di sini 23,53871. Nah, kelembapan udara rata-rata pada bulan Januari tahun 2001 adalah 81. Dan yang ini adalah total curah hujan pada bulan Januari pada tahun 2001 adalah 408. Nah, ini merupakan data-data yang sudah diproses dari data mentah hasil dari data sumber ini ya. Jadi untuk data-data ini, misal untuk data yang ini tahun 2020, untuk T average ini nanti kita akan jumlah dan kita akan bagi. Kita akan tentukan nilai rata-ratanya seperti itu. Nah, ini juga untuk kelembapan udara juga kita akan gunakan, kita akan cari nilai rata-ratanya seperti itu. Sedangkan untuk yang curah hujan kita akan jumlah saja untuk menentukan nilai total curah hujan bulanannya. Nah, seperti itu kita akan dapatkan nilai ini dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Dimana di sini saya bedakan warnanya karena untuk 2001 sampai 2020 ini akan kita gunakan sebagai penentuan nantinya perumusan atau pemodelan dari total curah hujan bulanan. Sedangkan untuk 2021 untuk sebagai pembuktian atau pengecekan apakah dari perumusan pemodelan yang sudah dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal, suatu hasil yang benar. Kita akan buktikan dengan data-data dari tahun 2021. Nah, ini hasil-hasilnya, data-datanya yang sudah diperoleh. Nah, pada pemodelan kali ini saya gunakan regresi linear sederhana, di mana sesuai dengan ketentuan tadi, di mana data tahun 2001 sampai 2020 akan kita gunakan sebagai menentukan perumusan atau pemodelan. Pada analisis regresi linear sederhana ini, untuk perumusan umumnya ini ada yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A di sini adalah gradien dan B adalah intercept. X ini adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Jadi nanti variabel terikatnya ini adalah total curah hujan bulanan, dan X ini adalah variabel prediktor atau variabel bebasnya, yaitu temperatur udara dan kelembapan udara. Akan diperoleh nanti akan dihitung untuk nilai A dan B-nya masing-masing dan akan didapatkan persamaan regresinya. Di sini untuk nilai intercept-nya digunakan perumusan sebagai berikut. Dan jika sudah mendapatkan nilai B, maka nilai A hanya akan digunakan perumusan sebagai berikut, yaitu Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Nah, ini merupakan analisis data yang sudah dilakukan, yaitu dengan memplot grafik hubungan temperatur rata-rata terhadap total curah hujan bulanan, di mana di sini didapatkan untuk ini merupakan dari 20 tahun ya, ada 20 titik di sini. Jadi 2001 sampai 2020 didapatkan grafik seperti ini. Dan didapat nilai persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 300,63X min 677 3,5. Nah, ini merupakan persamaan regresi linear dengan nilai X-nya merupakan variabel bebas temperatur.
Di sini adalah temperatur ya. Jadi X-nya adalah temperatur, Y-nya curah hujan bulanan. Ini didapat untuk pemodelan total curah hujannya berdasarkan analisis regresi linear sederhana dengan variabel temperatur. Seperti itu. Nah, ini untuk variabel kedua, yaitu dengan sama seperti tadi untuk memplot hubungan kelembapan udara dengan total curah hujan bulanan, didapatkan grafik seperti berikut. Di mana ini ada 20 titik dari 2001 sampai 2021, di mana di sini didapatkan nilai regresi linearnya yaitu Y sama dengan 20,909X min 1414,4. Nah, ini merupakan persamaan regresi linearnya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresi linearnya untuk variabel temperatur dan variabel kelembapan udara, kita gunakan untuk data tahun 2021 sesuai tadi, kan kita gunakan sebagai pembuktian atau pengecekan. Di sini ada data temperatur, kelembapan udara, dan total curah hujan. Nah, nanti kan ini nilai Y-nya adalah total curah hujan. Nah, ini untuk X ini karena ini persamaan linear dari temperatur, maka akan kita gunakan ini, dan ini akan persamaan linearnya adalah kelembapan udara. Yang pertama kita sudah tuliskan temperatur, nilai temperatur pada tahun 2001 ke persamaan regresi linear ini. Ini yang variabel temperatur. Kita sudah tuliskan nilai X-nya, didapatkan nilai prediksi total curah hujan untuk variabel prediktor temperatur yaitu 358, sekian-sekian. Nah, kemudian untuk kelembapan udara kita sudah tuliskan ke sini untuk nilai X-nya kita ganti dan didapatkan prediksi total curah hujan kelembapan dengan prediktor kelembapan udara yaitu 364, sekian-sekian. Dengan mengacu pada nilai data dari total curah hujan pada tahun 2021 yaitu 373,5, maka didapatkan persen kesalahan dari prediksi total curah hujan dengan temperatur yaitu 4,09%. Sedangkan prediksi total curah hujan dengan kelembapan udara yaitu 2,31%. Ini merupakan masing-masing prediksi dengan masing-masing persen kesalahannya. Yang kedua, digunakan analisis regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel temperatur dan variabel kelembapan udara terhadap total curah hujan. Nah, di sini kita gunakan Microsoft Excel dengan analisis data regresi. Kita akan fokus ke nilai adjust R square, di mana di sini nilainya 0,5 sekian-sekian. Jika kita konversi ke dalam persentase, didapatkan 50%. Ini merupakan data dari analisis regresi pada Microsoft Excel. Dengan regresi linear berganda, dinamakan berganda karena digunakan dua variabel, yaitu variabel temperatur dan juga variabel kelembapan udara terhadap nanti total curah hujannya. Nah, pembahasan. Kita membahas satu-satu untuk regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana, didapatkan nilai prediksi total curah hujannya untuk prediktor temperatur sebesar 358, sekian-sekian, dan untuk prediktor kelembapan udara sebesar 364, sekian-sekian. Dengan data BMKG total curah hujan tahun 2021 sebesar 373,5, didapat persen kesalahan masing-masing yaitu 4,09% dan 2,31%. Ini merupakan persen kesalahannya ya. Jadi untuk pada bulan Januari tahun 2021 itu merupakan batasannya tadi ya, didapatkan nilai-nilai seperti berikut ini. Nah, yang kedua adalah dengan analisis regresi linear berganda. Dengan tadi tujuannya adalah seberapa besar sih pengaruh variabel temperatur dan kelembapan udara terhadap total curah hujan.
Di sini digunakan analisis menggunakan Excel, didapatkan nilai adjust R-square-nya yaitu sebesar 50%. Di mana dalam hal ini berarti bahwa variabel prediktor, kedua variabel prediktor yaitu variabel temperatur dan variabel kelembapan udara mempunyai pengaruh sebesar 50% terhadap variabel terikat, yang mana variabel terikat itu adalah total curah hujan, di mana 50%-nya berarti dipengaruhi oleh variabel temperatur dan variabel kelembapan udara, sehingga 50% lainnya merupakan faktor-faktor lain, di mana nanti pasti ada faktor lain selain dari variabel temperatur dan variabel kelembapan udara yang mempengaruhi nilai total curah hujan bulanan. Nah, kesimpulan dalam hal ini pemodelan total curah hujan bulanan dapat digunakan dua analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda, di mana untuk analisis regresi linear sederhana kita akan mendapatkan sebuah angka yang nantinya untuk memprediksi total curah hujan bulanan pada tahun-tahun berikutnya, di mana di sini saya menggunakan acuan yaitu pada tahun 2021 pada bulan Januari didapatkan dengan variabel prediktor temperatur yaitu 358, sekian dengan variabel kelembapan udara yaitu 364, sekian dengan persen kesalahan masing-masing 4,09% dan 2,31%. Nah, kemudian untuk analisis regresi linear berganda, di sini didapatkan variabel prediktor temperatur dan kelembapan udara mempunyai pengaruh sebesar 50% terhadap total curah hujan. Sedangkan 50% lainnya merupakan faktor-faktor lain, di mana faktor lainnya bisa berupa hal-hal lain selain di luar dari variabel temperatur dan variabel kelembapan udara. Nah, dari kedua analisis regresi linear ini, dari kedua metode untuk pemodelan, maka dapat disimpulkan bahwa pemodelan total curah hujan bulanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear. Namun, lebih baik nanti untuk regresi linearnya digunakan pada bulan-bulan lain. Jadi, setiap tahun nanti untuk bulan 1 sampai bulan 12 nanti dihitung namun nanti tetap untuk analisis regresi linearnya akan dilakukan per bulan. Jadi tetap dilakukan per bulan. Nanti untuk analisis regresi linear berganda juga dapat digunakan sebagai penentuan untuk menentukan nilai total curah hujannya. Jadi nanti dapat digunakan proses perhitungan untuk menentukan persamaan dari regresi linear berganda, yaitu dengan variabel misal nanti ada dua variabel, misal dari variabel temperatur dan variabel kelembapan udara, dan nanti mendapatkan nilai nilai total curah hujan yang diinginkan. Jadi nanti semakin banyak variabel prediktor yang digunakan, maka akan semakin baik atau semakin mendekati dengan total curah hujan yang sebenarnya seperti itu. Jadi dapat digunakan sebagai prediksi dalam menentukan total curah hujan pada tahun-tahun berikutnya. Dan nantinya pasti untuk penelitian akan mendapatkan nilai persen kesalahannya akan semakin kecil seperti itu. Nah, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.